Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Taiwan hari ini, 2 September, melaporkan penambahan 1 kasus lokal, 4 kasus impor, 1 kasus meninggal. Taiwan juga mencatat kasus pertama infeksi terobosan COVID-19, yakni seorang pilot EVA Air yang sudah menerima 2 dosis vaksin AstraZeneca. Sementara itu, kelompok pertama sebanyak 932.000 dosis vaksin Pfizer-BioNTech yang dibeli Taiwan telah tiba di Bandara Taoyuan. Taiwan melaporkan kasus pertama infeksi terobosan COVID-19. Seorang pilot EVA Air yang telah menerima 2 dosis vaksin AstraZeneca dan vaksinasi sudah genap 14 hari dikonfirmasi positif varian Delta setelah kembali dari Chicago, Amerika 27 Agustus. CICC segera bertindak dengan memberlakukan prokes lebih ketat. Mulai 15 September meskipun telah menerima 2 dosis, awak pesawat harus menjalani isoman 5 hari, menunggu hasil tes PCR dan menaati pengendalian kesehatan mandiri 9 hari. 只打1剂原则上是确实是不足的了哈。那即使打2剂，大家也是看到还是会有这个突破性感染的现象出现嘛。 Sementara itu, kelompok pertama sebanyak 932.000 dosis vaksin Pfizer-BioNTech yang dibeli Taiwan telah tiba di Bandara Taoyuan melalui penerbangan Cargo Lux dari Luxembourg tanggal 2 dini hari. Pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk 2021 diperkirakan mencapai 5,88%, tertinggi dalam 11 tahun terakhir, membangkitkan kontroversi atas rencana pemerintah merevisi upah pokok. Menteri Ekonomi Wang Meihua berpendapat akan sangat sulit untuk tidak menaikkan upah, tapi pelaku usaha industri mamin dan jasa domestik tampaknya kurang mendukung. Pelaku usaha mamin tampaknya kurang mendukung rencana kenaikan upah pokok. Ditegaskan meskipun tingkat waspada pandemi telah diturunkan dan konsumsi indoor kembali diizinkan, bisnis tidak lagi sebaik masa lalu. Yang paling dibutuhkan adalah bantuan subsidi. Pelaku usaha agen kerja juga kurang setuju. Dijelaskan kenaikan upah pokok pada saat ini tidak hanya akan memperberat beban majikan, juga akan memperserius masalah kekurangan kerja. Maka diusulkan untuk memisahkan mekanisme upah untuk pekerja domestik dan migran. 产业界呢，现在面临的就是缺工非常严重，有些薪水甚至超过这个本级的这个劳工。 Atas isu yang sama, pendapat industri manufaktur tampaknya berbeda lagi. Menurut Menteri Ekonomi Wang Meihua, terdorong ekspor yang kuat dan perakiraan pertumbuhan PDB hingga 5,88% akan sangat sulit untuk tidak merevisi upah pokok. 全年的 GDP 成长5.88%的话，说基本工资，说都不能调，恐怕很难。制造业好得不得了。 Perihal kemungkinan kenaikan upah pegawai negeri sebanyak 3%, Kamar Dagang menyerukan dialog dengan pelaku usaha industri jasa, juga menyarankan pemerintah tidak semestinya mengadopsi kenaikan upah setiap tahun untuk mengurangi dampak pandemi bagi pelaku usaha. Kembali muncul sebuah varian baru virus corona yang cenderung menyebar dengan cepat. Organisasi Kesehatan Dunia tanggal 1 menamakan varian yang pertama ditemukan di Kolombia Januari 2021 itu sebagai Mu, mengkategorikannya sebagai varian yang perlu diperhatikan dan mengingatkan Mu berpotensi lolos kekebalan. Organisasi Kesehatan Dunia telah menamakan varian baru virus corona B1621 sebagai Mu. Menurut hasil riset, Mu terus bermutasi dan menunjukkan potensi lolos kekebalan dan dibuktikan sebagai varian utama yang menimbulkan peningkatan kasus serta kluster penularan. So the first one is dubbed Mu after the Greek letter. The variant was first detected in Colombia back in January 2021, and it has since been spotted in South American countries but also in Europe. Sebelum Mu, WHO telah mengidentifikasi 4 varian COVID-19, mencakup Alpha, Beta, dan Gamma yang menyebar di 193 negara, serta Delta yang mengganas di 170 negara. Tingkat infeksi global Mu saat ini masih di bawah 0,1%, tapi di Kolombia telah mencapai 39%. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Panda di Jerman. Sua lagi pekan depan.